Ini ada juga tips rekrut karyawan pertama. Ini nggak ada yang ngajarin ini. Tips rekrut karyawan pertama itu fungsi karyawan itu adalah hemat waktu. Titik, bukan koma. Jadi fungsi karyawan itu ada itu adalah untuk hemat waktu. Jadi ketika kalian mau hire karyawan itu selalu cari orang-orang yang pekerjaan-pekerjaan yang memakan waktu paling banyak itu harus kalian harus hire pertama gitu. Makanya kemudian nantinya akan ada eliminasi ini berdasarkan waktu sama uang ya. Mana kira-kira karyawan yang atau pekerjaan yang membutuhkan waktu paling banyak, tapi menghasilkan uang paling sedikit. Nah, ini ada di bagian sebelah kanan. Ini dari si level manager sama admin. Ini yang paling makan waktu itu kan pekerjaan yang paling bawah ya admin. Kemudian yang makan waktu agak lumayan itu manajer, yang paling rendah itu si level. Sedangkan yang paling menghasilkan uang dari bawah ke atas, ini yang paling menghasilkan paling sedikit itu admin. Kemudian yang tengah-tengah itu manajer, yang paling tinggi itu adalah si level. Nah, ini adalah sebuah apa istilahnya ya, hierarki. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-hire orang pertama itu prinsipnya adalah yang paling makan waktu sama yang tidak paling menghasilkan uang. Itu yang harus di-hire pertama. Sehingga dalam hal pengembangan suatu bisnis, semua industri itu pasti akan memiliki prinsip yang sama. Sehingga nanti kalau misalkan dalam struktur organisasi, kalau kalian bayangkan ya, perusahaan itu kan ada banyak sektor organisasi. Itu tuh kalau kalian merintis ya, awalnya itu semuanya akan diisi oleh nama kalian semua. Jadi misalkan dari sisi CEO, CFO, kemudian CEO dan lain sebagainya. Kalau aku dulu merintis ya, itu namanya keisi semua namaku, Rizky, 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 Rizky. Semua pekerjaan sampai tingkat admin itu semuanya adalah Rizky. Kemudian aku mulai eliminasi berdasarkan kebutuhan waktu. Makanya ada beberapa yang mulai terisi oleh orang lain. Begitu. Nah ini nanti akan seiring bertahap, itu semuanya akan terisi nama-nama orang lain sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas, dan semuanya itu akan terbentuk sebuah sistem satu kesatuan, yang mana intinya adalah delegasi wewenang ya, begitu. Nah ini kalau dihubungkan dengan eh, teori offense dan defense, kalau kalian ada yang suka sepak bola nggak? Sepak bola, tuh. Ngerti sepak bola nggak? Ngikutin kan? Suka Ya. suka MU juga. Oh, kalau luar negeri sudah. Ya sepak bola itu kan ada pemain penyerang sama bertahan ya. Nah dalam kita kesebelasan suatu klub ini ada ini ya pertandingan gitu. Perusahaan itu sama kayak tim sepak bola. Ada yang nyerang, ada yang di tengah, ada yang offense, ada yang defense, ada juga yang jaga gawang. Nah itu masing-masing itu ada sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau dihubungkan sama perusahaan yang biasanya nyerang, itu yang paling sering nyetak gol, itu adalah marketing. Dia itu adalah ujung tombak dari perusahaan. Sedangkan yang tengah-tengah ini biasanya adalah operasional, operasional dan juga engineering. Kemudian yang belakang, bagian belakang, yang bagian back jaga keamanan itu biasanya adalah orang admin, orang finance. Mereka fokusnya itu adalah orang-orang yang jaga gawang. Makanya mereka itu harus selalu ada karena penting agar kalau misalkan ada yang nyerang, tetap harus ada orang yang bertahan, jaga gawang. Walaupun tujuan pekerjaan-pekerjaannya itu sebenarnya kelihatannya remeh, tapi itu tetap diperlukan ada. Tujuannya ya untuk menjaga agar perusahaan ini tetap berlangsung. Nah, itulah analogi dari suatu perusahaan sama seperti kesebelasan tim sepak bola ya. Ada yang menyerang, ada orang yang menjadi orang tengah, ada juga orang yang menjadi jaga gawang begitu. Sehingga ini nanti kalau aku kaitkan dengan tips rekrut karyawan pertama ini, yang perlu direkrut pertama itu adalah justru orang-orang yang eh, dari yang paling belakang dulu. Karena kalau misalkan kita udah fokus kepada hal-hal yang paling makan banyak waktu, orang-orang defense, itu nanti kita bisa fokus ke sisi offense, serang. Barulah nanti kalau misalkan udah defense-nya udah ketata nih, kita baru bisa hire yang sisi offense. Jadi kita mulai bisa turun ke bagian tengah gitu. Karena kapten kebanyakan itu kan di tengah ya, midfielder. Kayak kapten Subasa itu kan di tengah dia. Tuh, jadi dia orang tengah yang bisa menghubungkan antara sisi serang sama sisi belakang gitu. Nah, yang terakhir adalah kerja cerdas itu tidak lebih bagus dari kerja keras. Nah, ini aku selalu tekankan dari dulu. Karena ini suatu hal yang menurutku itu kalian nggak bisa lompati. Ada yang sering ngomong, aku sukanya kerja cerdas mas, tapi aku nggak suka kerja keras. Nah itu aku udah pastikan itu orangnya males gitu. Karena orang yang kerja cerdas itu biasanya kalau benar-benar bisa, itu pasti awalnya itu dari kerja keras dulu. Tapi dia nggak akan menafikan bahwa kerja cerdas itu butuh kerja keras. Artinya kerja cerdas itu suatu fase yang kamu bisa dapatkan ketika kalian itu sudah melakukan kerja keras dengan amat sangat lama. Jadi itu suatu tahapan. Kalian nggak bisa skip ngomong, aku sukanya kerja cerdas mas, tapi nggak pernah kerja keras. Kalian bisa sampai di fase yang sekarang itu kan, misalkan kalian ada kerjakan suatu hal tuh, kalian bikin PPT atau apa, itu kalian udah nemu
kerja cerdasnya, kerja cepatnya itu seperti apa. Tapi kan dalam kalian bisa menemukan itu kan kalian sebelumnya itu kan pasti berdarah-darah. Kalian melakukan latihan apa kayak perlu ada tugas apa kayak benar-benar sampai kerja keras banget. Waktu kalian habis banyak banget. Dari situ kalian baru bisa kepentok nih, oh dengan kerja keras yang aku lakukan kemarin, aku punya cara-cara untuk bisa shortcut semuanya agar bisa mendapatkan suatu hasil dengan output yang sama dengan cara yang lebih efektif. Itu yang namanya kerja cerdas. Dan itu sesuatu yang baru kalian bisa dapatkan ketika kalian itu udah melakukan kerja keras di waktu yang amat sangat lama. Gitu. Makanya di sini penting dalam kalian itu mengawali karir dalam hal apapun ya. Itu nanti eh, utamakan kalian itu harus bisa kerja keras terlebih dahulu sebelum kerja cerdas. Gitu. Nah ini juga nanti kaitannya sama ini. Work ethic dari kalian ketika kalian menjadi karyawan katakanlah. Ketika kalian mendapatkan pekerjaan, misalkan gajinya UMR katakanlah, itu kalau kalian kerja ya kalian harus lakukan dengan sesuatu yang sifatnya itu setara dengan di atasnya itu. Jangan kalian kerja UMR, gajinya UMR juga. Kalau kayak gitu kalian nanti nggak ada promosi. Tapi Mas, itu kan trik marketingnya para bos-bos saja. Ya bisa jadi. Tapi kalau kalian lihat kan bos kalian kan juga punya mata gitu. Bisa lihat ini kerja beneran atau enggak. Jangan sampai kalian kerjanya UMR tapi kerja kalian pas-pasan juga bahkan kurang dari itu, kalian juga punya Tuhan. Yang ngasih rezeki kalian itu bukan bos kalian, tapi Tuhan kalian. Jangan sampai kalian kerjanya itu misalkan gajinya UMR, tapi melakukannya di bawah UMR. Ya kan Tuhan kalian bisa lihat, oh ini ada selisih antara pekerjaan yang dia lakukan secara real dengan gajinya dia. Ini adalah selisihnya yang tidak dia tepati. Itu nanti akan diambil dari itu, dari kamu dengan cara yang kalian nggak sangka-sangka. Bisa jadi kalau tiba-tiba ada keluarga kalian yang sakit, tiba-tiba ada pengeluaran mendadak yang kalian nggak tahu, ada apa kayak atau apa. Sesuatu yang sifatnya itu tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Sedangkan kalau kalian bisa melakukan lebih dari apa yang bisa kalian lakukan, kerjanya kalian UMR, tapi kalian kerja dengan work ethic yang di atasnya itu, kalian akan mendapatkan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka juga. Bisa jadi nanti tiba-tiba kalian dapat apa namanya hadiah dari teman kalian, tiba-tiba orang tua kalian ngejak jalan-jalan, tiba-tiba kalian dapat kesehatan dalam waktu yang amat sangat lama. Itu kan semuanya kan bagian dari rezeki. Dan rezeki kan nggak harus selalu soal uang, karena uang itu hanya soal tools aja kok, hanya soal alat tukar. Sedangkan rezeki itu banyak sekali bentuknya. Ini sesuatu yang kalian nggak bisa dapatkan, sesuatu yang tidak bisa kalian gambarkan. Makanya di sini aku selalu memberikan catatan bahwa dalam kalian melakukan apapun itu harus lalu lebih kerja keras dibandingkan dengan apa yang seharusnya pantas kalian dapatkan. Kerjanya UMR ya kalian lakukan lebih. Atau nanti juga bos kalian bisa lihat, oh ini kerjanya bagus, oh aku coba naikkan dia ke atas, oh ini dia bisa lebih bagus lagi, aku naikkan lagi. Itu kan sesuatu yang bagus ya. Kecuali kalian kerja di perusahaan yang toksik, bos kalian nggak punya mata, itu kalian nggak apa, kerja secukupnya aja itu nggak apa. Tapi ya tetap ada inilah, kalian punya sense-nya lah, bisa feeling. Tapi kalau bos kalian bisa lihat, punya mata, ya nggak ada salahnya kalian bisa lakukan perform lebih gitu. Jadi ini juga kondisional ya. Kan ada beberapa perusahaan-perusahaan toksik. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah masuk ke perusahaan orang. Yang kayak gitu-gitu, ya kalian nggak ada salahnya kalau misalkan hanya lakukan sedikit di atas dari yang secukupnya itu tadi nggak masalah. Kalau misalkan udah punya cukup modal untuk bisa beralih ke tempat lain, ya kalian pindah aja. Karena kalau lingkungan-lingkungan yang toksik itu kan kurang bagus juga ya. Seperti itu.